Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang beberapa tumbuhan. Langsung saja ke pemateri pertama. Baik, saya akan menyampaikan tentang tumbuhan yang bernama kitolot, yang seperti saya pegang sekarang, atau yang disebut dengan Isotoma longiflora. Terdiri dari beberapa bagian khas dan mudah dikenali. Berikut adalah deskripsi morfologi dari tanaman kitolot. Yang pertama, terdiri dari akar. Akar kitolot memiliki akar tunggang. Akar tumbuh cukup dalam bercabang, berfungsi sebagai menyerap air dan nutrisi. Yang kedua, yakni batang. Batangnya lunak, berair atau herbaceous dan bercabang. Warna batang umumnya hijau dan sedikit tumbuh tegak atau sedikit merambat. Yang ketiga, ada daun. Daunnya berbentuk lonjong dan bergerigi di pinggirnya. Yang seterusnya, ketika tanaman ini biasanya tumbuh di tempat lembab seperti di pinggir sungai, pinggir jalan atau kebun. Sekian. Terus dilanjut, yakni tanaman otot-ototan atau disebut dengan Coleus scutellaroides. Berikut adalah deskripsi morfologi tanaman otot-ototan secara umum, yakni yang pertama terdiri dari akar, termasuk akar serabut, tumbuh menyebar dangkal di permukaan tanah. Yang kedua ada batang, batangnya lunak, herbaceous, tidak berkayu. Terus yang ketiga daun, daun merupakan bagian yang paling khas. Warna daun sangat bervariasi, ada hijau, ungu, merah, kuning, atau kombinasi warna-warna tersebut. Yang saya pegang sekarang ini warna hijau. Biasanya tumbuh di daerah yang lembab atau di pinggir jalan. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbuhan gulma yang sering kita temukan di kebun atau di ladang. Ciri-ciri dari tumbuhan gulma ini yaitu berwarna hijau dan tersusun di bagian bawah memanjang, berbentuk lonjong, kadang bergelombang di tepinya. Permukaannya agak kasar. Contoh batangnya batang tegak dan bercabang, berwarna hijau dan cukup lentur. Memiliki bunga berukuran kecil berwarna kuning cerah. Struktur bunga mengindikasikan termasuk ke dalam tanaman berbunga 4 kelopak yang khas pada famili sawi-sawian. Memiliki akar tunggang yang kecil terlihat masih muda. Ada sedikit serabut akar tambahan. Habitatnya yaitu biasanya tumbuh liar di tempat terbuka, tanah gembur atau agak lembab seperti lahan pertanian, pinggir jalan, kebun, tanah kosong. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang tumbuhan gulma liar, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbuhan rumput ceki atau yang sering dikenal dengan nama ilmiah Cyperus rotundus. Memiliki ciri-ciri daun ramping, panjang, berbentuk pita dengan ujung meruncing. Memiliki warna yang hijau cerah hingga hijau tua. Tumbuh dari satu titik pusat menyebar membentuk roset atau rumpun. Memiliki batang yang kecil, memanjang, menyebar dan mendatar, menjalar di permukaan tanah. Bisa menghasilkan anakan dari ruas-ruas batang.
memiliki akar sistem yang berserat dan menjalar dengan akar utama yang tebal dan berbuku. Umumnya akan dijumpai di halaman, tepi sawah, ladang, atau lapangan terbuka. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang tumbuhan rumput ceki. Baik, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan. Yang dimaksud tumbuhan kacang-kacangan atau tumbuhan semanggi. Ini guys tumbuhannya, tapi agak mengerut sekarang, sudah kering. Yang diantaranya adalah yang pertama daun menjemuk, menyirip, genap terdiri dari beberapa anak daun, biasanya 4 helai per tangkai. Bentuk anak daun bulat, telur oval dengan ujung tumpul, warna hijau segar, tersusun berpasangan pada tangkai daun. Yang kedua, batang tegak, ramping dan tidak berkayu. Warna batang hijau tampak halus dan lentur. Kemudian akar. Itu tunggang yang memanjang ke bawah dan cabang akar halus. Sistem akar ini umumnya pada tanaman polong-polongan. Sekian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menikmati beberapa momen ketika kita sedang mengambil tanaman. Kok putung guys akarnya guys?